Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kembali kita mengajarkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman Islam, dan terutama iman kesehatan, sehingga kita dapat kembali berkumpul di musala yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah salat isya berjamaah yang dipimpin oleh para Ustaz Syamsul Lubis. Kemudian salat berkaitan salam, marilah kita selalu panjatkan pada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita semua dan beserta keluarga kita insyaallah di akhir masa kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam hari ini, yaitu malam ke-15 daripada bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah telah memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah seperti biasanya. Dan pada malam hari ini yang mengisi tausiah kita kembali yaitu al-karam kita Ustaz Syamsul Lubis, dan insyaallah nanti akan memimpin salat qiyamul lail atau salat tarawih dan salat witir kita. Dan nanti kalau bila insyaallah akan kami melakukan sendiri. Baiklah, untuk bersingkat waktu kami persilakan kepada al-karam untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus segenap pengurus PKI Musalla Al-Hikmah beserta seluruh jamaah salat isya, salat tarawih, dan juga anak-anak yang mudah-mudahan kita semua seluruh jemaah salat isya dan tarawih senantiasa dalam kerahmatan, dalam keberkahan, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin, hidayah dan inayahnya juga, sehingga pada malam hari ini, tepatnya di malam ke-15 Ramadan ini, kita kembali dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan, terlebih-lebih melaksanakan salat qiyamul lail. Mudah-mudahan kiranya semua amal kita yang kita lakukan menjadi amal soleh untuk menghantarkan kita agar Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya tatkala yaumul qiyamah, di mana sudah tidak ada lagi
sanak keluarga pun tidak ada gunanya lagi. Hanya syafaat Rasulullah yang sama-sama kita harapkan. Mudah-mudahan pada hari itu kita akan memperoleh syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya yakni kitab Ihya Ulumuddin, yang mana beliau membagi 3 tingkatan orang-orang di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang-orang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka tingkatan yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah shaumul awam. Shaumul awam ini adalah puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya, puasanya orang rata-rata yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu bulan Ramadan. Bagaimana orang yang melaksanakan pada tingkatan puasa awam ini? Maka ketika mereka melaksanakan puasa, mereka menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak bersyahwat di siang hari. Namun di sisi lain mereka tidak menjaga panca inderanya. Mereka tidak menjaga ucapannya, mereka tidak menjaga pandangannya, mereka tidak menjaga pendengarannya, mereka tidak menjaga tangannya, dan kemudian mereka tidak menjaga kakinya dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala daripada ibadah puasa tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang puasa pada tingkatan ini, dia berpuasa tetapi dia tidak melaksanakan sholat fardu zuhur, fardu asar dan sebagainya, tapi dia melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika pada tingkatan ini, sebagaimana yang Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju'wal as. Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pahala atau kebaikan apapun dari puasa yang ia lakukan illa ju'wal as, kecuali hanya sekadar mendapatkan haus dan lapar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ketika ditanya apakah puasanya sah, puasanya sah. Apakah kewajibannya untuk melaksanakan ibadah puasa gugur? Kewajibannya sudah gugur, dia tidak berdosa, puasanya sah. Tapi ketika ditanya adakah fadilah pahala yang ia dapatkan dari puasanya, boleh jadi puasanya tidak mendapatkan fadilah apapun dikarenakan pahalanya habis dengan panca indera yang tidak dia jaga dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, shaumul khawas. Tingkatan ini tingkatan pertengahan. Ketika orang melaksanakan puasa pada tingkatan ini, yang pertama dia menjaga hal-hal dari yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, dan kemudian yang kedua dia juga menjaga hal-hal dari yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala itu. Dia menjaga ucapannya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan Allah, apakah itu gibah, menggunjing dan lain sebagainya. Dia menjaga tangannya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, maka ini dia hindarkan untuk tidak dia lakukan.
Dan kemudian juga dia menjaga kakinya untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di sisi lain dia memperbanyak amal soleh, apakah itu mungkin berzikir kepada Allah, kemudian dia melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka pada tingkatan ini orang berpuasa, kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berapa banyak orang, siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, kata Rasul, yang dengan dilandasi iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya setahun yang telah lalu. Maka ketika kita berpuasa, yang pertama menjaga hal yang bisa mengurangi, yang menjaga hal yang bisa membatalkan puasa, dan kemudian kita menjaga panca indera kita dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa, maka fadilah yang akan kita dapatkan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian di tingkatan yang ketiga, kata Rasul, kata Imam Al-Ghazali, yakni tingkatan khawasil khawas, puasa orang khusus dan terkhusus. Jadi kalau orang pada tingkatan ini adalah orang-orang yang tingkat keimanannya, ketaatannya kepada Allah sudah sangat-sangat tinggi sekali. Ini adalah para anbiya, para rasul, para sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Ketika mereka berpuasa, yang pertama mereka jaga puasanya dari yang membatalkan puasa apapun itu namanya. Kemudian yang kedua, mereka menjaga puasanya dari segala panca indera yang bisa mengurangi nilai-nilai pahala itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, mereka mempuasakan hatinya untuk tidak mengingat selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan selalu berzikir kepada Allah, sehingga yang namanya mengingat dunia mereka lupakan, mereka tinggalkan. Maka ketika pada tingkatan ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sudah pasti tidak ada kita yang sanggup. Kita masih butuh kenikmatan dunia, kita masih butuh harta, kita masih butuh pangkat, jabatan, karir dan lain sebagainya. Maka ketika kita berpuasa, pasti kita tidak mampu mempuasakan hati kita untuk tidak mengingat selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berat. Namun ini adalah tingkatan orang yang khawasil khawas, khusus dan terkhusus. Inilah para anbiya, para rasul, para sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Mereka berpuasa, benar-benar mereka mempuasakan semua, baik itu panca indera maupun hatinya, selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tiga tingkatan puasa tersebut, mari kita renungkan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Puasa telah 14 hari berlalu, maka kita bisa merenungkan dan kita bisa mengkalkulasikan tingkat puasa kita pada tingkatan yang berapa. Ketika tingkatan yang pertama, maka Rasul katakan, kan min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa jumu'al asr. Kita tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa yang kita lakukan, tetapi gugur kewajiban, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang Allah wajibkan pada bulan Ramadan gugur. Kita tidak punya dosa, tapi sayangnya kita tidak punya pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan, karena habis dengan berbagai ucapan, pendengaran dan lain-lain yang bisa menggugurkan sedikit demi sedikit ibadah puasa kita. Kemudian kalau yang kedua, maka insya Allah mungkin inilah paling tidak harapan kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berharap bisa merontokkan, menggugurkan dosa-dosa kita
kita setahun yang telah lalu yang kita perbuat. Paling tidak pada tingkatan inilah kalau bisa puasa yang kita lakukan. Bagaimana cara? B News TV.